Sosok itu sudah tidak duduk, tapi berdiri tepat di hadapannya, membungkuk dan mata putih polos, mulut sobek, tersenyum. "Anakku sedang menungguku pulang, Dinda." Selamat datang, kembali lagi bersama Nyi Kliwon di 5 menit merinding. Malam itu hujan turun deras. Asap tipis mengepul dari jalan yang masih hangat. Dan di tengah gemuruh guntur, sebuah tubuh tergolek tak bergerak. Seorang wanita sekitar usia 35 tahun. Darah mengalir deras dari kepalanya yang retak, membentuk sungai tipis di antara celah aspal. Matanya masih terbuka, memandang kosong, seolah menahan sesuatu yang belum selesai ia ucapkan. Orang-orang berdiri mematung, beberapa memotret, beberapa mengutuk si pengemudi yang melarikan diri. Tapi di seberang jalan, di bawah pelang jalan rusak, 5 anak muda berdiri, basah kuyup tertawa. Mereka bukan siapa-siapa, hanya mahasiswa biasa. Tapi malam itu, mereka memilih untuk menjadi lebih dari sekedar penonton tragedi. Mereka memilih jadi pemicu malapetaka. "Bro, ini kesempatan langka," ujar Bram sambil mengangkat jeruk nipis yang masih segar dari kantong plastik. "Kata orang, kalau kita netesin jeruk ke darah orang yang baru mati, itu bisa manggil arwahnya." Yang lain tertawa. Dinda bahkan memutar mata tak percaya. Tapi Rio malah menyalakan kamera. "Gas konten. Challenge Mistis Part 1. Kita lihat siapa yang paling berani." Dan mereka mulai. Satu persatu jeruk itu dipotong kecil, lalu diperas di atas darah yang masih hangat. Uap tipis muncul saat jeruk bersentuhan dengan darah. Aroma anyir bercampur getir menyebar cepat. Langit gelap makin berat. Petir menyambar menyentak nyali siapapun yang normal. Tapi tidak bagi mereka. Gak terjadi apa-apa tuh, paling juga hoax. Tapi dari kejauhan, di belakang batang pohon beringin tua, ada yang memperhatikan. Matanya merah, kepalanya menunduk, dan tangannya mencakar tanah dengan kuku yang patah dan hitam. Ia belum pergi, ia masih di situ, dan kalian baru saja memanggilnya. Mereka berlima berjalan menjauh dari lokasi kecelakaan. Basah kuyup, hujan makin lebat, tapi tawa mereka tetap pecah di antara deru motor dan sirine yang memudar. "Woi, itu darahnya ngeluarin uap beneran loh," kata Rio sambil mengulang video yang barusan ia ambil. Zoom in ke tetes jeruk yang menyentuh genangan darah. Memang benar, ada sesuatu yang keluar dari situ. Uap tipis bergerak seperti kabut, tapi cepat. Intan menggigil, bukan karena dingin, tapi karena setelah mereka meneteskan jeruk itu, ia merasa seolah ada sesuatu yang ikut berjalan bersama mereka. Kalian ngerasa nggak? Kayak ada yang ngikutin dari belakang. Yang lain menertawakan. Bram menimpali. "Udahlah Intan, kalau lo takut ngaku aja. Tadi aja muka lo pucet waktu netesin." Intan hanya diam. Tapi dalam diamnya, ia sadar, ia sempat menatap wajah wanita yang tertabrak itu, sesaat sebelum ia meneteskan jeruk. Dan saat itu, matanya masih terbuka dan bergerak sedikit, seolah melihat Intan, memohon, atau bahkan mengutuk. Mereka sampai ke gerbang kampus. Sudah hampir tengah malam. Gedung tua jurusan mereka masih menyala di lantai 3, karena dosen penguji biasanya begadang di ruangan itu. Mereka duduk di bawah tenda parkiran. Rio mulai upload video, menambahkan backsound suara wanita tertawa pelan. "Biar lebih serem bro, nanti kita edit kasih filter merah." Bram melihat layar ponselnya. Tiba-tiba, notifikasi error. Layar berkedip, lalu video yang barusan diambil berubah. Tak lagi hanya mereka dan darah,
Ada sosok lain di ujung frame. Perempuan bergaun merah diam berdiri di sisi jalan. Wajahnya tak terlihat, tapi rambutnya panjang sampai tanah. Dan dari ujung bajunya menetes darah. Ini bukan tadi, bisik Yuda, matanya membesar. Gak ada orang tadi berdiri di situ. Semuanya terdiam. Suara hujan seperti mendadak mengecil. Lampu parkiran tiba-tiba kedip sekali. 2 kali, lalu mati. Gelap. Dan dalam gelap itu, mereka semua mendengar suara pelan dari arah pintu gedung tua itu. Suara seorang wanita tertawa. Lirih, tapi seperti tertahan oleh gumpalan darah di tenggorokan. Tak ada yang berani bicara, hanya desah nafas mereka cepat dan berat. Dan dari kegelapan itu, terdengar suara yang lebih pelan lagi. Suara perempuan. Kenapa kalian sentuh darahku saat aku belum benar-benar mati? Lampu menyala kembali. Tak ada siapa-siapa. Tapi di dinding gedung bekas air hujan membentuk satu tulisan samar. Bukan sekedar darah. Kelima anak itu bubar, pulang ke tempat masing-masing, berusaha menganggap semua itu hanya efek dari stres, adrenalin, atau editan kamera. Tapi malam itu adalah malam terakhir mereka bisa tertidur tanpa rasa takut. Karena dendam yang dibangunkan tak mengenal kata maaf. Malam itu, Intan tak bisa tidur. Jam digital di meja kecilnya menunjukkan pukul 2:13 dini hari. Di luar, hujan mulai reda, tapi angin masih menderu menampar jendela kos yang tak rapat. Kos Intan sepi, 2 tetangganya sudah pulang ke kampung. Hanya ada dia di lantai paling atas, lantai 3. Intan mematikan ponsel, tapi begitu lampu kamar dipadamkan, terdengar suara ketukan pelan dari luar pintu. Tidak keras, tidak mendesak, tapi cukup untuk membekukan darahnya. Dia diam, menunggu. Tapi suara itu tak datang lagi. Hanya bisikan kecil seperti ada yang berbicara langsung di belakang daun telinganya. Ia menoleh cepat. Tak ada siapa-siapa, tapi hawa di kamarnya berubah. Udara jadi lebih lembab, berbau getir seperti jeruk basi dan darah. Jam menunjukkan pukul 2:30. Ketukan datang lagi, lebih pelan tapi lebih teratur. Seolah yang mengetuk tak menggunakan tangan, tapi menggunakan kuku. Dengan tubuh gemetar, Intan mengambil senter kecil dan berjalan ke pintu. Ia mengintip dari lubang kecil dan melihat lorongnya kosong. Tapi anehnya, di ujung lorong seperti berkabut, dan dari kabut itu muncul siluet seseorang. Perempuan, bergaun merah, lusuk, dan sobek di bagian dada. Tangannya menggantung lemas, dan kepalanya miring ke kiri tak wajar. Rambutnya panjang, basah, meneteskan air berwarna gelap. Intan mundur, menutup lubang pintu, menahan nafas. Tapi suara dari luar kini berubah. Bukan ketukan, tapi seperti suara lidah menjilat pintu. Pelan dan menjijikan. Intan memejamkan mata, membaca doa dalam hati. Tapi suara itu masuk ke kepalanya langsung. Kenapa kau teteskan itu padaku saat mataku masih melihat langit? Tiba-tiba, lampu kamar menyala sendiri, berkedip, lalu mati. Dalam kegelapan itu, senter Intan menyala sendiri, mengarah ke cermin kecil di dinding. Dan di cermin itu, refleksi Intan bukan sedang berdiri, tapi sedang tidur di lantai, wajahnya penuh luka gores. Dan dahinya tertulis angka 1/5. Intan berteriak, menjerit sekuat tenaga hingga suara seraknya membangunkan ibu kos di lantai bawah. Pintu kamarnya didobrak.
Dan mereka menemukan Intan terjatuh di pojok kamar, matanya merah dan tubuhnya gemetar hebat. Di tembok belakangnya tertulis sesuatu merah yang berbau asam. Belum saatnya mati, tapi kalian mempercepatnya. Malam itu, Intan dirawat, tapi tidak bicara sepatah kata pun. Matanya kosong. Dan saat itu juga, yang lain mulai sadar. Apa yang mereka lakukan bukan lagi lucu, bukan iseng. Itu adalah awal dari kutukan yang haus darah. Dan Intan hanyalah permulaan. Rio, si paling nekat, paling lantang menertawakan Intan. Dia menganggap semua itu cuma efek psikis. Intan tuh emang sensi dari dulu. Bisa aja kesurupan gara-gara panik. Ia bahkan sempat edit ulang video tantangan mereka, menambahkan efek suara tawa, memberi filter merah, dan upload ulang dengan caption, "Arwah penasaran versus jeruk nipis. Siapa yang menang?" Sorenya, Rio harus ke kampus. Lembur tugas di ruang desain lantai 4, gedung DKV sudah hampir kosong. Jam 10 malam, kampus jadi tempat yang berbeda. Hening, lampu tangga berkedip. Bayangan rak sepatu tua dan loker-loker berkarat tampak seperti siluet orang yang berdiri diam. Tapi Rio tetap naik. Langkah kakinya bergema, dan saat ia tiba di tangga lantai 3, ia mendengar sesuatu. Rio, Rio. Ia menoleh ke bawah. Tak ada siapa-siapa. Lalu ke atas, kosong juga. Tapi saat dia mulai naik lagi, terdengar langkah kaki mengikuti dari belakang. Langkah cepat, lalu berhenti mendadak, seolah menunggu. Rio mempercepat langkah, tapi tangga kampus malam itu seperti berubah. Ia naik, dan naik, dan naik. Tapi lantai 4 tak pernah sampai. Jam di dinding kampus menunjukkan pukul 2:30. Sama seperti waktu ketukan di kamar Intan. Rio berhenti, nafasnya berat, dan dia baru sadar. Tangga kampus berubah. Dindingnya berlumur tetesan air seperti peluh dingin. Lampunya menyala mati tak teratur. Dan dari sela dinding, muncul aroma asam dan amis, seperti bau jeruk busuk dan darah besi. Dari bawah, ia mendengar langkah berlarian, tertawa kecil. Lalu seseorang berlari ke atas, cepat tanpa suara. Rio panik. Ia lari ke atas, menabrak satu pintu. Terbuka. Tapi begitu dia masuk, dia kembali di tangga yang sama. Tangga tak berujung. Lalu dia melihatnya. Di bawah tangga, sosok wanita bergaun merah, kepalanya patah menggantung ke belakang. Darahnya menetes dari mata, mulut, dan hidung. Dan di tangannya, dia membawa kamera HP Rio. HP itu hidup, dan layar memperlihatkan rekaman detik-detik saat Rio meneteskan jeruk ke genangan darah, disertai tawa mereka berlima. Tapi rekamannya berubah. Suara wanita itu terdengar dari HP. "Kau bakar rasa perihku dengan asam saat tubuhku belum dingin." Rio menjerit. Ia berlari turun tapi tak pernah sampai bawah. Tangga itu berubah menjadi gelap, berputar, berdenyut seperti perut makhluk hidup. Dan di setiap belokan, sosok wanita itu semakin dekat. Tertawa lirih, tapi kadang menangis, kadang bicara cepat seperti meracau. "Anakku belum tahu aku mati. Anakku belum tahu aku mati. Kenapa kalian buat aku tak sempat bicara?" Pagi harinya, Rio ditemukan oleh satpam kampus, pingsan di lantai dasar. Tubuhnya penuh goresan di punggung dan wajah. Di dekatnya ada jeruk nipis yang sudah kering, dan HP-nya hancur, tapi layar masih menyala. Nampilkan tulisan besar, 2 dari 5. Jalan pulang tak ada lagi. Dinda tak tidur 3 malam. Sejak Intan dirawat dan Rio ditemukan pingsan di tangga kampus, ia memilih berdiam diri.
mengurung diri di kamar kos, tak menjawab pesan, tak angkat telepon. Kos Dinda berada di ujung gang sempit, hanya ada 2 kamar di lantai atas. Dan malam itu, semua penghuni lain sedang pulang. Hanya dia dan sunyi. Jam menunjukkan pukul 1:55 dini hari. Dinda berusaha membaca zikir sambil mendengarkan murotal dari ponsel. Tapi sinyal mendadak hilang. Aplikasi tertutup sendiri, layar menjadi hitam. Lalu muncul satu gambar, bukan dari galeri, bukan dari internet. Gambar itu menunjukkan dirinya sendiri sedang tidur, tapi dari sudut pandang langit-langit kamar. Dan di sebelah tubuhnya, di ranjang, ada sosok perempuan bergaun merah sedang menatap wajahnya. Dinda melempar ponsel, nafasnya memburu, telinganya panas. Dan dari luar kamar, terdengar suara langkah, pelan, tertata, tanpa tergesa. Ia menempelkan telinganya ke pintu. Terdengar seperti kain basah diseret di atas keramik. Dan lalu, ketukan 3 kali, penuh jeda. Ia tak menjawab, tak bergerak. Tapi dari bawah celah pintu, mengalir air berwarna merah kecoklatan, berbau asam dan amis. Jam beralih pukul 2:30 dini hari. Tiba-tiba, seluruh lampu kamar padam. Kipas mati, hening. Tapi telinga Dinda mendengar satu suara. Dekat sekali dari dalam kamarnya. "Kau yang paling lama menatapku, Dinda." Ia menoleh. Di pojok kamar, di tempat yang biasanya kosong, ada sosok duduk membelakangi. Perempuan, gaun merahnya sobek, rambutnya panjang, kusut menjulur ke lantai. Ia sedang memeluk lutut dan tubuhnya bergetar, seperti sedang menangis dalam diam. "Kenapa kalian tertawa saat aku masih merasa sakit?" Dinda mencoba membuka pintu. Terkunci. Ia meraih jendela, tertutup rapat seolah dipaku dari luar. Dan saat ia menoleh lagi, sosok itu sudah tidak duduk, tapi berdiri tepat di hadapannya, membungkuk, dan mata putih polos. Mulut sobek, tersenyum. "Anakku sedang menungguku pulang, Dinda." Teriakan Dinda menggema, panjang, tak berhenti. Pagi harinya, warga membobol kamar kos karena tak ada jawaban. Dinda ditemukan tergeletak di kolong ranjang, tubuhnya dingin, kaku, tapi ia masih hidup. Mata terbuka, tak berkedip, dan di dinding kamarnya tertulis dengan darah, 3 dari 5. Aku belum pulang. Yuda dari awal adalah yang paling pendiam. Ia ikut tantangan hanya karena ditekan teman-temannya. Tak pernah benar-benar percaya, tapi tak juga berani menolak. Sejak Intan kerasukan, Rio hampir hilang akal, dan Dinda dibawa ambulans. Yuda mulai membaca lebih dalam. Ia mencari tafsir tentang darah orang yang mati tidak wajar, tentang jeruk nipis dalam budaya mistik Jawa, tentang makhluk yang tidak pulang dengan tenang. Dan ia menemukan satu kalimat yang membuat punggungnya berkeringat. "Jika kau membangunkan rasa perih yang belum selesai, maka ia akan tinggal di matamu." Malam itu, Yuda membersihkan kamarnya. Ia buang semua jeruk nipis yang ada di dapur. Ia hapus semua file video tantangan. Dan ia pasang cermin kecil di pojok kamar untuk berjaga. Katanya, cermin bisa bantu lihat mereka sebelum mereka muncul. Bisiknya pada diri sendiri. Pukul 1 dini hari, Yuda belum tidur. Dan dari cermin itu, ia mulai melihat hal-hal yang tidak cocok dengan kenyataan. Awalnya bayangan kecil, seperti rambut hitam melintas. Lalu, bayangannya sendiri di cermin tersenyum, padahal dia tidak. Lalu lebih buruk, ia menatap cermin. Dan dalam cermin itu, kamarnya tampak tak sama. Di belakangnya, di atas lemari, ada perempuan merangkak perlahan. Kukunya panjang, berdarah, gaun merah, rambut menutupi wajah.
Ia membungkuk mendekat dari atas. Tapi saat Yuda menoleh ke belakang, kamar kosong. Yuda panik, ia tutup cermin dengan handuk. Tapi dari balik kain, ada tetesan basah menetes ke lantai. Yuda membuka handuk itu kembali. Cermin itu sudah berubah. Bukan lagi pantulan kamarnya, tapi pantulan dirinya sendiri berdiri di pinggir jalan tempat kecelakaan itu terjadi. Dan di depannya, ada wanita bersimbah darah, masih hidup, mengerang, merangkak. Yuda di cermin tersenyum, meneteskan jeruk nipis ke arah luka wanita itu. Asam, biar cepat kering ya bu. Yuda mundur ketakutan. Itu bukan gue, itu bukan gue. Tapi cermin mulai retak. Dari tengah seperti jantung berdetak. Dan dari retakan itu, tangan keluar. Tangan dingin, berkuku panjang menyentuh dada Yuda. Kau adalah saksi terakhir yang melihat aku menderita. Tapi diam saja. Yuda menjerit, lampu kamar mati. Cermin meledak, dan darah menyembur dari serpihannya. Pagi harinya, teman sekamarnya pulang, menemukan kamar penuh pecahan kaca dan bercat merah kering. Yuda duduk di pojok, memeluk lutut. Di dinding di belakangnya tertulis 4 dari 5, yang paling tahu tapi paling diam. Yuda dibawa ke rumah sakit jiwa. Diagnosis awal gangguan psikotik akibat trauma mendalam. Tapi yang tak bisa dijelaskan adalah matanya keduanya berwarna merah kehijauan. Kini hanya tersisa satu nama. Bram, pemimpin, penggagas. Orang yang pertama membawa jeruk nipis malam itu. Dan malam terakhir sudah dekat. Bram tak bisa tidur sejak Yuda dibawa ke rumah sakit jiwa. Ia menonton ulang video mereka malam itu. Dari satu angle ke angle lain. Ia zoom in, zoom out, slow motion. Sampai akhirnya, di frame terakhir, di belakang genangan darah, ada mata. Terbuka, masih bergerak. Menatap tepat ke arah Bram. Dia belum mati waktu itu, bisiknya pelan. Sejak malam itu, kamar Bram tak pernah benar-benar gelap, karena ia tak pernah mematikan lampu. Tapi terang pun tak bisa menyelamatkannya dari bayangan. Bayangan merah, di cermin, di lantai, di bayangannya sendiri. Ia tak makan, tak mandi. Ia hanya mencatat, menulis di tembok kamar dengan spidol hitam. Intan, Rio, Dinda, Yuda, Bram. 1 dari 5, 2 dari 5, 3 dari 5, 4 dari 5. Dan kini tinggal dirinya sendiri yang belum disentuh, tapi dikejar tiap malam. Pukul 2:30 dini hari, angin masuk dari celah jendela. Padahal jendela itu sudah dipaku dari dalam. Tapi bau itu tetap muncul. Amis, asam menyesakkan. Dan di dalam kamar yang sunyi, ia mendengar suara pelan, sangat pelan, dari bawah tempat tidurnya. Aku belum selesai, Bram. Bram gemetar. Ia merangkak pelan ke bawah ranjang, menyingkap spray, dan di sana ada wajah. Wajah pucat dengan mata kosong dan senyum sobek penuh darah mengering. Wanita itu, kau yang pertama menyakitiku. Kau yang pertama menertawakanku. Bram mundur, menangis, lututnya goyah. Pagi hari berikutnya, Bram pergi ke tempat kecelakaan, membawa bunga 7 rupa, air doa, dan 1 jeruk nipis. Ia bersimpuh di atas bekas darah yang masih samar-samar di aspal. Saya minta maaf, saya nggak tahu, saya cuma iseng, saya nggak tahu Anda masih hidup. Saya bodoh, saya minta maaf. Angin berhenti. Suara kota memudar. Suasana mendadak hening, sangat hening. Dan di depan Bram, ia muncul. Perempuan itu bergaun merah, matanya berdarah. Wajahnya retak dan tangannya memegang sesuatu. Penuh darah. Ia duduk di depan Bram,
hanya 1 meter. Wajahnya dekat, suaranya parau seperti tulang yang dipaksa berbicara. Aku belum sempat mengucap selamat ulang tahun ke anakku. Kau mencuri detik-detik terakhirku, Bram. Aku akan ambil detik-detikmu sampai habis. Suara jeritan panjang terdengar pagi buta. Orang-orang menemukannya tak sadarkan diri di tengah jalan. Tubuhnya gemetar, tangannya mencakar aspal, dan di sekelilingnya bekas luka-luka seperti terbakar, membentuk angka besar. 5 dari 5. Jangan pernah mempermainkan sesuatu yang tidak kalian mengerti. Apa yang dianggap sebagai hiburan di dunia maya bisa menjadi pemanggil nyata bagi sesuatu yang seharusnya tetap terkunci. Karena rasa penasaran tak selalu membawa pengetahuan. Kadang ia membawa kutukan. Bersama Nyi Kliwon, sampai jumpa di episode mencekam selanjutnya di 5 menit merinding. Jangan lupa subscribe, like, and share. Dan jika kalian mempunyai cerita seram yang ingin kalian bagikan, kalian bisa menghubungi email yang tertera. Terima kasih, selamat malam, selamat beristirahat.